Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutwati syaiton innahu lakum aduwwun bin al-ayah. Hadirin jamaah syiar malam rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan. Dan yang utama adalah keistiqomahan kita dalam mengkaji syariat Islam, aturan-aturan Islam untuk kita sampaikan lagi kepada umat untuk membangun dan mewujudkan kembali peradaban Islam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat semuanya, sehatan ya, Kang Mirja juga dan juga yang lainnya. Alhamdulillah ini sudah ada 36 orang ya, berarti yang bergabung pada kesempatan malam ini. Dan pada kesempatan malam ini dan selanjutnya, insya Allah kita akan mengkaji atau membedah, mendalami kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Ya. Saya langsung saja ya, Ustaz Mirza. Siap, Ustaz, tafadhol. Ya, udah kelihatan ya? Sudah, alhamdulillah, Ustaz. Jadi kita akan membahas kitab ya, Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Ya. Ini kajian yang memang cukup penting, ya kan? Kalau kita lihat, apalagi di tengah situasi ekonomi kita yang semakin terpuruk, gitu ya, terutama rakyat, ya kan. Di satu sisi kekayaan alam kita yang begitu melimpah rumpah itu kemudian dirampok, ya, dieksploitasi diberikan kepada para kapitalis baik lokal maupun asing, gitu kan. Sehingga rakyat sulit untuk mendapatkan dengan mudah, gitu kan. Bahkan mereka harus membeli dengan harga yang mahal. Ke depan misalnya saya dengar untuk membeli gas yang 3 kg juga harus registrasi, sama seperti untuk membeli Pertalite hari ini, gitu kan. Jadi semakin sulit, ya. Nah, kenapa kemudian seperti ini terjadi? Ya karena memang pengelolaan harta, pengelolaan kekayaan atau sumber daya alam di negeri ini, ya, dalam konteks al-amwalnya, dalam konteks penerimaan dan maupun pengeluarannya itu tidak didasarkan kepada syariat Islam. Nah, maka pada kesempatan ini, malam ini dan seterusnya, ya, seminggu sekali kita insya Allah akan membahas ya Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, yang punya kontakan kepada tokoh-tokoh, kemudian juga kepada para pejabat di negeri ini, mereka sadar dan memahami kesalahannya ketika mereka membandingkan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, harta menurut syariat Islam dibandingkan dengan kondisi hari ini. Kita mulai pas di minggu pertama bulan Juli, kan, tanggal 3 Juli. Mudah-mudahan ini, kalau kemarin saya lihat Nizamul Iqtisad yang agak tebal, itu
kurang lebih memerlukan waktu 1 tahun ya. Ini mungkin nggak akan sampai 1 tahun ya, karena agak tipis dan sebagian nanti ada persinggungan dengan yang sudah kita bahas di dalam kitab Sistem Ekonomi Islam. Jadi kita akan membahas kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Ini memang dari sisi namanya juga agak luar biasa karena ada kalimat yang bagi sebagian orang menakutkan seolah-olah. Cuman aneh gitu kan, orang takut dengan syariat Islam. Kemarin sempat viral kita lihat ketika ada pengajian yang kemudian dibubarkan terkait dengan hegemoni dolar atau de-dolarisasi gitu kan. Yang itu kemudian dikaitkan juga dengan daulah khilafah yang akan menghentikan dominasi dolar. Nah, kemudian yang menarik dari pernyataan pakar hukum ya Profesor Muzakir, beliau menyatakan bahwa yang namanya khilafah itu ajaran Islam, boleh dikaji kan. Jadi tidak ada larangan sama sekali mengkaji terkait dengan ini. Nah, kenapa saya sampaikan di sini terlebih dahulu? Karena ini kita lihat ya kan, ada kata-kata daulah khilafahnya itu kan, nama kitabnya itu kan, serem itu kan, serem bagi yang menakutkan. Kan? Nah, tapi tentu bagi kita orang-orang yang beriman, kita memahami, bahkan tadi saya sampaikan juga secara hukum juga sebenarnya ini nggak ada larangan orang mengkaji. Ini kan mengkaji bagaimana kemudian pengelolaan keuangan, pengelolaan harta dalam sistem ekonomi Islam yang akan diterapkan oleh negara. Gitu kan. Nah itu yang poin pertama yang disampaikan. Kemudian yang kedua ini ada tambahan aja dari saya. Ya, Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu harusnya nanti ya kita kaji dalam rangka kita jadikan pedoman secara sistematis dan ideologis dalam mengelola keuangan negara sesuai dengan syariah. Kan? Karena umat Islam tentu ketika mempelajari fikih itu bukan hanya sekedar dipelajari, gitu kan, harus ada niatan untuk menerapkan. Karena fikih sholat nggak bisa kemudian kita pelajari terus, tapi sholatnya nggak pernah praktek. Gitu. Nah, jadi harus ada upaya memang untuk mewujudkan agar ya bisa menjadi sebuah rahmat, ya kan. Karena syariat Islam itu ketika diterapkan itu akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini yang kedua ya dari acara bedah kitab ini. Nah, sedikit kalau kita lihat terkait dengan kitab ini sebenarnya kalau kita lihat ya itu di revisi ya. Ini pengarangnya itu Syekh Abdul Qadim Zalum, Al-Amwal fi Daulah Khilafah, gitu kan. Ini saya nyari di buku, ternyata masih banyak beredar itu kan buku-buku ini. Di situ ada tulisan ya dari penerbitnya, gitu kan, yang mengeluarkan, gitu kan. Nah, di kitab ini kalau kita lihat ditulis oleh, ya, sebenarnya ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kan, kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini kemudian direvisi dan dikuatkan, nah, dalilnya maksudnya dicari dan ditambahkan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum. Dan ini sudah beberapa kali naik cetak, gitu kan. Itu saya kira yang kedua ya terkait dengan buku ini. Ini buku merupakan salah satu karya fenomenal juga dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang kemudian diperkuat atau diperluas oleh Syekh Abdul Qadir Zalum. Nah, apa sih isi dari kitab ini? Kalau kita perhatikan, kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini itu intinya itu sebenarnya 3, gitu kan. Jadi isi dari kitab ini ada 3, ya kan, poinnya ya intinya. Yang pertama itu adalah membahas terkait dengan Baitul Mal itu sendiri, ya kan, serta strukturnya, ya kan. Jadi di sini dibahas ya terkait dengan nah ini ya Baitul Mal dan strukturnya. Kemudian
Yang kedua, poin yang kedua itu yang dibahas itu adalah harta al-mal. Sesuai dengan kitabnya sebenarnya. Al-amwal, amwal ya. Amwal, mal, fi daulah khilafah. Ya. Ini yang agak cukup panjang, memang sesuai dengan judul kitabnya. Jadi nanti akan dirinci rinci-rincinya termasuk dalil nas yang terkait dengan harta-harta yang ada di dalam daulah khilafah. Kemudian bagian yang ketiga itu ada harta zakat. Ya. Karena ini menarik kalau kita lihat dalam konteks harta zakat ini, kenapa kok tidak dimasukkan dari harta daulah khilafah? Ini yang menariknya itu kan. Jadi walaupun harta ini kemudian disimpan di Baitul Mal, ya kan, tapi sebenarnya milik khas, milik 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga tidak masuk dalam kategori harta daulah khilafah, tapi dia merupakan harta zakat yang milik 8 asnaf, sehingga harta zakat ini nanti kita lihat hanya digunakan untuk 8 itu saja, tidak boleh kemudian digunakan untuk kepentingan selain 8 asnaf, sehingga itu dipisahkan di sini di pembahasan kitab ini. Nah, ini tiga pembahasan utama yang akan kita dapatkan ketika kita membahas kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Nah, di bagian pertama, ringkasnya yang terkait dengan Baitul Mal dan strukturnya, kita nanti akan mengkaji ya secara singkat ya, ringkas terkait dengan pengertian Baitul Mal. Hari ini kalau kita saksikan ada distorsi, ada penyimpangan, ada penyempitan makna Baitul Mal ya kan. Jadi makna Baitul Mal itu yang sekarang disingkat dengan BMT itu identik dengan koperasi, lembaga keuangan level mikro, tingkat kecamatan deh. Gitu. Ini juga pengertian yang saya kira nggak pas kan. Padahal kalau kita lihat dalam konsep Islam, Baitul Mal itu adalah pengelolaan keuangan level negara gitu kan. Ya. Jadi ini dari sisi pengertian nanti kita akan bahas juga. Kemudian nanti di dalamnya di bagian pertama itu ada struktur ya, Baitul Mal itu sendiri ya, bagian-bagian pengelolaannya, kemudian dibahas secara sepintas terkait dengan pendapatan negara dan juga terkait dengan belanja negaranya. Itu bagian pertama ya, yang dibahas di awal kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Kemudian berikutnya masuk ke pembahasan ya, yang terkait dengan harta daulah khilafahnya. Nah, diawali dengan nanti ada pembahasan apa sih yang disebut dengan harta. Jadi harta ini kaitannya dengan kepemilikan. Nah, ini kita akan membahas di sini ada kurang lebih, gitu kan, yang pokoknya itu di pembahasan dengan harta ini nanti rinci ya, detail rinci termasuk dalil istimbatnya ya. Yang pertama terkait dengan al-anfal, kemudian ghanimah, fa'i dan khumus ya kan. Jadi nanti dibahas terkait dengan al-anfal ya. Misalnya ada memang di awal surat al-anfal Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu terkait dengan anfal. Ini yang poin pertama ya. Kemudian dibahas berikutnya terkait dengan kharaj ya. Ini sebenarnya sebagian sudah kita bahas di sistem ekonomi Islam. Kharaj yaitu pungutan yang diambil oleh negara terhadap ahlu zimmah, orang kafir yang tunduk terhadap kekuasaan kaum muslimin. Karena itu dia mendapat perlindungan, tapi konsekuensinya harus membayar jizah ini, jizah yang maksudnya. Kalau kharaj ini terkait dengan tanahnya, tanah kharajiyah. Jadi ada kharaj, kemudian ada jizah. Kemudian yang berikutnya ada harta milik umum, ini yang cukup banyak hari ini kita lihat. Kalau harta milik umum ini dikelola sesuai dengan syariat Islam hari ini, sebenarnya kita tidak akan kesulitan masyarakat itu untuk pendidikan, kesehatan, maupun juga yang memenuhi kebutuhan pokok. Karena sangat besar sekali kalau kita lihat potensinya ini di Indonesia ini. Kemudian berikutnya ada milik negara. Nah ini menarik di dalam Islam itu seperti yang pernah kita bahas mungkin di awal, ada milik umum, milik negara dan milik individu. Nah di sini didetilkan, kan milik negara itu jenisnya seperti apa aja, termasuk istimbatnya, dalilnya.
Nah, berikutnya kemudian usyur, ya, 1/10 harta yang kemudian diterima, ya, dari tanah usyriyah ini, ya. Dan yang terakhir adalah harta ilegal para pejabat, hasil korupsi, hasil suap, maka kemudian disita dan itu kemudian menjadi salah satu hak harta dari Baitul Mal. Nah, ini bagian kedua ya, bagian kedua yang cukup panjang. Saya kira bagian inti dari kitab ini. Bagian ketiganya itu adalah membahas terkait dengan harta zakat atau harta sedekah, gitu kan. Sedekah di mana zakat, ya kan. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail, ya kan. Kalau kemarin sempat dibahas sepintas ya di Dhamil Iqtisad terkait dengan zakat, ya, sebagai salah satu pemasukan Baitul Mal. Nah, di sini itu akan dirinci, itu kan, dirinci dari mulai pengertian zakat, ya, posisi zakat dalam sistem ekonomi Islam dan juga dalam syariat Islam secara keseluruhan. Nah, kemudian nanti dijelaskan jenis-jenis zakat, mulai dari zakat binatang ternak, zakat pertanian dan buah-buahan, kemudian juga ada zakat emas dan perak, dan terakhir itu ada zakat yang terkait dengan perdagangan. Nanti kita akan bahas juga itu kan apa perbedaan zakat perdagangan dengan zakat perusahaan. Karena sekarang ada muncul zakat perusahaan sebagai sebuah badan. Nah, kita akan lihat juga nanti istinbatnya. Betulkah ada zakat perusahaan atau memang hanya terkait dengan zakat perdagangan? Yang berikutnya dibahas terkait dengan mustahik zakatnya. Siapa yang berhak ya untuk menerima dana zakat tersebut. Nah, ini sebenarnya inti dari kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan harta ya, harta zakat maupun juga harta Daulah Khilafah, itu kan ada ukuran dan ada hal yang harus dibayarkan oleh para muzaki, oleh mereka yang bayar kharaj, bayar jizyah. Nah, kan ukuran-ukurannya pada saat itu menggunakan ukuran-ukuran yang ada pada saat itu, misalnya. Misalnya kalau terkait dengan berat, misalnya ada dinar, ada dirham, gitu kan. Ada ukiah, gitu kan. 1 dirham itu berapa beratnya, 1 dinar itu berapa beratnya. Nah, karena itu adalah istilah-istilah dulu ya, yang itu terkait dengan syarat juga. Nah, di kitab ini sebagai pendukung, gitu kan, itu dijelaskan terkait dengan ukuran yang ada, yang dibahas atau yang disebutkan di dalam syariat. Misalnya terkait dengan zakat ya, satu misalnya. Nah, itu itu kalau sekarang itu berapa, gitu kan. Nah, konversinya. Misalnya nanti juga ada panjang, misalnya barid, gitu kan. Itu berapa panjangnya? Nah, nanti di sini dibahas, itu kan, dibahas ukuran-ukuran yang dikonversi ke sesuai dengan syariat tadi. Jadi ukuran panjang, luas, takaran, timbangan yang ada hari ini kita lihat dikonversikan, bukan dikonversikan maksudnya, disesuaikan atau diselaraskan ya. Kalau dengan misalnya tadi 1 dirham itu beratnya berapa, gitu kan. Ya, ternyata 1 dirham yang disepakati itu beratnya itu adalah kalau dengan ukuran gram hari ini adalah 2,975 gram, gitu kan. Nah, itu contoh, gitu kan. Kemudian di akhir kitab ini, karena berbicara terkait dengan harta daulah khilafah ini juga berbicara dengan satuan nanti, misalnya tadi ada harta fa'i, ada harta humus ya, 1/5 dari hak yang untuk Allah dan Rasulnya, itu kan. Nah, itu kan ada satuannya, ada dinar, ada dirham. Nah, di akhir kitab ini itu dibahas juga yang terkait dengan sistem mata uangnya. Sistem mata uang yang digunakan untuk ya sarana alat tukar dalam penggunaan atau pemanfaatan atau penarikan harta di daulah khilafah. Nah, ini saya kira secara global ya, isi yang terkandung di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Itu ya. Nah, lalu
berikutnya kalau kita lihat ya, kita lihat di kitab ini sama seperti di dalam kitab Nizamul Iqtisad. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ketika mengarang kitab itu selalu ada diawali dengan ayat iftitah, ayat pembukaan yang itu terkait atau berhubungan dengan pembahasan. Nah, di dalam kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah ini, ayatul iftitahnya, ya, ayat pembukanya itu kan, sebelum masuk ke rincian secara umum, ya kan, secara detail, itu diawali dengan Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 sampai ayat 10. Ya. Nah, apa isi atau makna ya dari surat Al-Hasyr ya ayat 7 sampai 10 ini dan kaitannya dengan pembahasan kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Yang pertama kalau kita lihat itu di ayat 7 surat Al-Hasyr ya surat 59 ya. Allah berfirman, "Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin wa bisabil kai layakuna dulatan bainal agniai minkum." Nah, kemudian ini ada diakhiri dengan ayat berikutnya, maksudnya dilanjutkan, wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu pantahu wa taqullah innallaha syadidul iqab. Yang pertama yang kita bisa pahami dalam ayatul iftitah ini, ayat ini memang seruannya diturunkan kepada Rasulullah ketika mereka Rasulullah dan para sahabatnya akan membagikan harta fai gitu kan. Nah, jadi di ayat ini ya surat Al-Hasyr surat 59 ayat 7 ini itu menjelaskan tentang pembagian harta fai ya yang disampaikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat pada saat itu. Nah, di situ disebutkan dalam surat 59 ayat 7 ini dijelaskan bahwa pembagian harta fai itu ada 5 bagian. Bagian pertama untuk Rasul, bagian yang kedua untuk kerabat Rasul, bagian yang ketiga untuk anak yatim, bagian yang keempat untuk orang miskin, dan bagian yang kelima untuk Ibnu Sabil. Menurut surat Al-Hasyr ayat 7 ini. Nah, walaupun ayat ini ditujukan pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kita kenal ya dalam kaidah fikih atau usul fikih, seruan terhadap Rasul itu adalah seruan terhadap umatnya, ya, kecuali kalau itu ada kekhususan. Bagaimana di sebelah kanan ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Jadi hitabu minallahi ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasfihi nabiyan wa biwasfihi hakiman. Jadi seruan dari Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam baik posisinya sebagai nabi maupun posisinya sebagai hakim. Jadi ayat ini adalah menyeru seruan dari Allah pada Rasulullah baik sebagai nabi maupun sebagai rasul, sebagai hakim. Wa ma'lum anna khitabul wa maklum anna khitaballah li nabiyhi wa khitabun li ummatihi. Nah ini ya. Jadi kita harus pahami bahwa seruan Allah terhadap nabinya, terhadap Rasulullah maksudnya itu ada juga seruan khitabun li ummatihi. Sejak Allah mengutusnya sebagai nabi sampai hari kiamat. Nah, karena itu kalau kita lihat maknanya itu adalah bahwa dalam konteks ini, maka seruan ini juga seruan yang ditujukan pada orang-orang yang beriman, ya, yang itu sampai pada generasi manapun, ya kan. Itu yang pertama, ya, dari ayat surat Al-Hasyr ayat 7, ya. Kemudian ayat 8 dan 9-nya itu juga menambahkan aja bahwa juga di sini ditujukan juga kalau kita lihat al-fa'i tadi itu untuk kalangan muhajirin. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan
ketika berbicara terkait dengan ini ditujukan kepada kalangan muhajirin, itu kan artinya siapa muhajirin? Kita pahami semua mereka yang melakukan hijrah, ya. Mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah orang-orang muhajirin, ya kan? Jadi orang-orang muhajirin yang mereka kemudian mengorbankan harta bahkan jiwanya ketika mereka harus pindah dari Mekah ke Madinah, ini juga menjadi sorotan dari ayat ini. Mereka pun juga berhak untuk mendapatkan harta fa'i, harta yang ada di Baitul Mal ini. Nah, ini menarik kalau kita melihat, ya, kata hijrah ini kan sekarang lagi ngetren, ya kan. Tapi kadang-kadang kata hijrah ini sering juga dimaknai terlalu luas, gitu kan, pindah, gitu kan. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu menarik, gitu kan. Dalam bahasa Arab itu ada hijrah, ada intikal. Nah, ternyata hijrah itu adalah memiliki makna yang khas, gitu kan. Karena tergantung di dalamnya, misalnya dalam salah satu tafsir yang pernah saya baca, hijrah itu memiliki makna meninggalkan sesuatu karena di dalamnya itu ada unsur kebencian. Misalnya sekarang artis hijrah, gitu kan. Artis berarti hijrah dari perbuatan maksiat yang dibenci, ya, menuju perbuatan yang diridhoi Allah. Juga ada komunitas pengusaha hijrah, pindah, gitu kan. Mereka pindah dari aktivitas riba, ya, kemudian keluar, ya, kemudian menuju aktivitas yang terbebas dari riba. Riba sesuatu yang dibenci karena dosa maksiat ditinggalkan, ya, maka kemudian pindah kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat secara syar'i, secara khusus, hijrah itu adalah kalau kita lihat di beberapa kitab tafsir, itu adalah khuruj min daril kufri ila daril Islam. Makna yang sebenarnya itu adalah keluar dari darul kufur menuju darul Islam. Nah, dalam konteks ini kita akan nyambung, gitu kan, bahwa ketika kita berbicara tentang al-amwal fi daulah khilafah itu tidak bisa dilepaskan dengan hijrah, gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita bicara esensi hijrah itu adalah ketika daulah khilafah tegak, ketika ada darul Islam. Karena kalau tidak ada darul Islam itu tidak ada kemudian orang yang berhijrah. Ya. Nah, makanya kalau kita lihat hijrah, ya, karena kaitannya dengan orang muhajirin tadi, ya, di dalam surat 59 ayat 89 ini kalau kita lihat ini sesuatu yang harus juga kita opinikan. Karena ketika kita berbicara terkait dengan al-amwal fi daulah khilafah, yaitu adalah, ya, itu terwujud akan ada kalau ada daulah khilafahnya, ada darul Islamnya, gitu kan. Karena pengaturan itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Nah, itu yang kita pahami, ya, dari ayat iftitah ini yang dijadikan sebagai pembuka untuk memasuki pembahasan al-amwal fi daulah khilafah. Nah, setelah itu kita lihat, ya, di kitab ini kita masuk ke bagian pertama, ya, yang dibahas dalam kitab itu, yaitu muqaddimah. Apa isi dari muqaddimah? Ya, muqaddimah kitab al-amwal fi daulah khilafah. Kalau saya ringkaskan, poinnya itu ada 5. Ya. Jadi di dalam muqaddimahnya itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani atau Syekh Abdul Qadir Zalum itu membagi atau menjelaskan di kitab di bagian muqaddimahnya itu ada 5 poin. Yang pertama adalah belum menyebutkan bahwa Islam ini memposisikan kembali Islam, ya. Islam itu sebagai sistem kehidupan dan risalah bagi semesta alam. Ini yang sering saya katakan, dan kalau kita berbicara terkait dengan, ya, Islam, kalau kita salah memaknainya, salah menyampaikan, ya, makna Islam itu, maka kita akan keliru, ya. Karena nanti tidak akan berhubungan dengan al-amwal fi daulah khilafah, gitu kan. Kalau makna Islamnya itu kemudian tidak dimaknai dengan tepat.
Makanya di awal mukadimah ini Syekh Taqiyuddin menjelaskan bahwa Islam itu sebagai sistem kehidupan, Islam itu sebagai cara hidup. Ini bukan hanya sekedar ritual ya, bukan hanya sekedar ibadah ritual, tapi juga terkait dengan cara hidup, sistem hidup, ya kan? Nah, sistem kehidupan dan risalah bagi semesta alam. Nah, ketika kemudian Islam ini sebagai sebuah sistem kehidupan dan di dalamnya ada risalah yang bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi juga risalah bagi semesta alam, maka meniscayakan di situ itu perlunya negara. Ya. Nah, jadi di bab di fakroh pertama di mukadimah ini, Syekh Taqiyuddin kemudian ingin menegaskan bahwa ya Islam dan sebagai sistem kehidupan atau ideologi, gitu kan, dan juga merupakan risalah bagi semesta alam, itu akan terrealisasi kalau ada negara. Nggak mungkin kemudian tanpa ada negara, Islam itu bisa menjadi sebuah sistem kehidupan dan risalah bagi semesta alam. Dan hari ini kalau kita lihat, ya, jadi hari ini ketika Islam itu tidak dilihat sebagai sebuah sistem kehidupan, hanya ritual aja, bahkan dipersempit, ada yang menyebutkan Islam itu, kalau orang Sunda mah singkatan katanya, Kang Mirja, I-nya itu Isya, S-nya itu subuh, L-nya itu lohor itu zuhur, ya, kalau orang Sunda nyebutnya lohor itu kan, A-nya asar, M-nya maghrib. Wah, ini sangat sempit sekali itu kan. Kalau ini kemudian yang dimaknai, waduh, nggak akan ada yang namanya al-amwal fi daulah khilafah. Tidak akan ada yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau Islam hanya dimaknai terkait dengan ibadah mahdoh semata. Nah, jadi saya memahami kenapa kemudian di awal mukadimah ini, di fakroh pertamanya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwa Islam itu sebagai sistem kehidupan dan risalah bagi semesta alam. Karena kalau itu tidak pahami sebagai sistem kehidupan dan risalah bagi semesta alam, nggak akan ada pembahasan al-amwal fi daulah khilafah. Kan? Itu fakroh yang pertama di bab mukadimah. Yang kedua, saya melihat di situ nyambung berikutnya itu adalah di fakroh keduanya, itu berbicara tentang tugas negara. Jadi dalam Islam tugas negara itu adalah, karena negara itu khalifah tadi, negara itu adalah imam, dan imam itu disebutkan al-imam mura'in wa huwa mas'ulun an ra'ayatihi. Nah, di sini menarik juga itu kan. Apa kaitannya dengan al-amwal fi daulah khilafah? Negara untuk mengurus rakyat, ra'in tadi, laksana kemudian pengembala, ya. Mau tidak mau dibutuhkan harta, ya kan? Sehingga bisa terlaksana tugas negara tersebut. Ya kan? Nah, ini fakroh yang kedua itu kan. Jadi al-amwal fi daulah khilafah, harta di dalam negara khilafah itu kenapa kemudian dibahas? Karena itu terkait dengan upaya untuk merealisasikan fungsi negara, ya, fungsi khalifah, fungsi imam dalam rangka kemudian mengurus rakyat. Disitulah yang pernah kita bahas dalam sistem ekonomi Islam, negara itu wajib, ya, wajib menjamin, ya, wajib menjamin semua kebutuhan rakyat, ya, pokok maupun juga kebutuhan sekunder dan tersiernya, walaupun membantu itu kan. Nah, itu di fakroh yang kedua yang saya ringkas kan di isi kitab di bab mukadimah ini. Kemudian poin yang ketiga yang saya pahami dari kitab itu, ya, dari kitab Al-Amwal ini, itu menjelaskan tentang al-amwal itu sendiri. Nah, itu yang tadi, ya, beliau mengulas kembali itu kan. Kalau saya lihat tadi dijelaskan lewat daftar isi, cuman di mukadimah itu disebutkan terkait dengan hukumnya, mana yang, ya, termasuk juga nanti terkait dengan distribusi dan sebagainya, sumber pendapatannya, jenis-jenisnya, harta apa saja yang diambil, dan dari siapa saja harta tersebut diambil, kapan waktu diberikannya, bagaimana cara memperolehnya, pos-pos yang mengatur dan memeliharanya seperti apa. Nah, ini dijelaskan secara rinci, ya, di
kitab ini. Nah, itu poin yang ketiga di mukadimah, menjelaskan itu intinya. Poin yang keempat di fakroh berikutnya yang saya pahami itu adalah pengelolaannya. Jadi di mukadimah itu disebutkan bahwa al-amwal fi daulah khilafah, harta yang dimiliki oleh negara ya, khilafah itu harus dikelola sesuai dengan hukum syara. Nah, disinilah kalau kita lihat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya direvisi atau di tasihih oleh Syekh Abdul Qadir Zalum itu menjelaskan ya, menyajikan serta menjelaskan fakta-fakta asas-asas yang mendasari pungutan-pungutan tadi. Yang mendasari besarnya pungutan. Misalnya nanti ada harta perniagaan, zakat harta perniagaan. Itu disebutkan besarnya itu 2,5%. Dalilnya apa itu kan? Apa kaitannya misalnya nanti dengan usyur? Ya. Nah ini dijelaskan itu kan. Kemudian terkait dengan zizyah misalnya. Jizyah yang dibayarkan oleh ahlu zimmah terhadap negara itu berapa besarnya, standarnya apa itu kan. Nah itu dijelaskan dan semua itu kemudian didasarkan kepada ya hukum syarat tadi. Jadi tidak didasarkan kepada musyawarah, tidak didasarkan kepada suara terbanyak, penentuannya itu semata-mata itu ditetapkan berdasarkan hukum syarat. Jadi ini yang beliau tegaskan di mukadimah ini. Jadi pengolahan keuangan yang dilakukan oleh negara harus didasarkan atau berdasarkan sumber hukum Islam ya atau hukum syara tadi. Nah yang terakhir beliau menegaskan di kitab di mukadimah ini adalah hukum syara tersebut sumbernya tidak lain. Nah ini beliau menegaskan yang diistimbat atau diyakini atau dijadikan apa istilahnya itu rujukan untuk mengistimbat ya kan itu adalah terkait dengan 4 ya. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya ini kan bicara terkait dengan sumber ya sumber hukum Islam, sumber hukum syara, beliau hanya mengambil yang qat'i ya, yang disepakati oleh para ulama gitu kan. Yaitu 4 Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Jadi semua rancangan, semua harta ya, atau yang disebut dengan tadi al-amwal fi daulah khilafah itu apa saja, termasuk juga harta zakat itu apa saja yang wajib dijakati, maka yang jadikan rujukannya itu adalah sumber hukum Islamnya itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas ya kan. Beliau tidak menggunakan yang lain ya kan. Karena ada sebagian ulama juga yang menggunakan dalil syara yang diperdebatkan. Misalnya ada al-ikhtisan, ada masolihul mursalah, ada syar'u man qablana ya kan. Nah ini tidak digunakan oleh Syekh Taqiyuddin untuk mengistimbat atau untuk mengambil dalil terkait dengan harta-harta yang ada di daulah khilafah. Itu di bagian mukadimahnya gitu kan. Di bagian mukadimah menjelaskan 5 poin itu. Ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar pada kesempatan malam ini ya pembuka untuk sebelum diskusi ya. Sedikit kita lihat. Jadi kalau begitu sebenarnya kaitan antara negara atau khalifah dengan Baitul Mal itu seperti apa? Termasuk nanti kita lihat secara sepintas terkait dengan strukturnya nanti itu kan. Jadi kalau kita lihat negara dalam sistem Islam ya tidak lain adalah yang dijalankan oleh Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in sampai kemudian berjalan kurang lebih 14 abad lamanya itu yang disebut dengan khalifah. Nah, khalifah nanti ya itu dia mengelola keuangan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai imam. Itu dia punya wewenang dan hak terkait dengan pengelolaan Baitul Mal.
Nah, jadi dalam Islam khalifah ini berdasarkan syara diberikan kewenangan untuk mengelola Baitul Mal yang didasarkan pada syariat dengan memperhatikan kemaslahatan umat. Dan yang kedua, khalifah sebagai kepala negara itu tidak wajib membuat anggaran tahunan. Ini bedanya dengan sistem kapitalis ya. Dan sistem demokrasi kan ada pengesah harus membuat anggaran tahunan disahkan oleh DPR MPR. Kalau di Indonesia kalau tidak disetujui maka menggunakan anggaran tahun lalu. Nah, di dalam sistem Islam khalifah tidak perlu menyusun itu, tidak wajib maksudnya. Dan tidak perlu juga meminta persetujuan majelis umat. Kenapa? Ini menariknya. Karena semua tadi disebutkan di Muqaddimah, penjelasan terkait dengan al-amwal fi daulah khilafah, baik sumbernya maupun alokasi belanjanya, yang menetapkan itu adalah bukan akal manusia. Yang menetapkan itu adalah syariat. Yang menetapkan itu adalah hukum syara, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam Al-Qur'an, sunnah atau hadis, ijma dan qiyas. Sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari rakyat. Tidak perlu meminta persetujuan dari majelis umat. Misalnya zakat, udah nggak setuju, misalnya 2,5% terlalu besar, itu kan cukup 1%, nggak bisa. Itu. Kenapa? Karena syarat yang kemudian menetapkan. Atau misalnya tambang, kita sepakati aja tambang milik umum itu kelola aja oleh swasta. Kita minta bagi hasilnya, nah itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena hukum syara mengatur sudah jelas ya, berdasarkan nas ya yang baik diambil secara langsung maupun dihasilkan melalui istinbat yang disebut dengan ijtihad tadi. Nah, kalau kita lihat ini dari sini kita bisa melihat beberapa prinsip dasar ya dalam pengelolaan Baitul Mal ini ya. Apa sih dengan Baitul Mal tadi? Saya lihat yang pertama Baitul Mal atau al-amwal fi daulah khilafah yang tempatnya itu disebut dengan Baitul Mal gitu kan. Itu adalah lembaga tempat menghimpun harta, baik pendapatan maupun belanjanya. Yang kedua, Baitul Mal itu harus dikelola dengan paradigma riayah, bukan dengan paradigma bisnis. Dan yang ketiga ini yang menarik, nanti kita bisa lihat, pengelolaan Baitul Mal, pengelolaan al-amwal fi daulah khilafah bersifat sentralisasi dalam kebijakan, tapi desentralisasi dalam pengelolaan. Nah, itu saya kira ya, Kang Mirja sebagai pengantar pada pertemuan awal ya pembahasan kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah. Insyaallah nanti minggu depan kita akan bahas mulai bab pertama terkait dengan sejarah dan asal usul munculnya Baitul Mal. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair kepada Ustadz Arim yang telah memaparkan materi pembuka perdana pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang tadi mungkin sudah menyaksikan dari sejak awal sampai dengan akhir, mangga kami persilakan untuk yang mau bertanya seputar kitab ini. Bisa mungkin yang pembuka tadi, bagian pembuka, atau bisa mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan sejenis yang ada di dalam kitab yang mungkin selama ini sudah dikaji, kemudian merasa masih belum paham atau bagaimana, mungkin nanti bisa dijawab oleh Ustadz Arim. Bapak Ibu, kami persilahkan yang mau bertanya. Waktu kita sampai dengan 15 menit lagi. Mangga Bapak Ibu, kami persilahkan. Ini ada 50 peserta. Assalamualaikum, apakah saya boleh untuk mulai pertama? Waalaikumsalam Pak Yusuf. Tafadhol Pak Yusuf. Kalau kita membuat planning untuk buat Baitul Mal nunggu khalifah berdiri, mungkin umur sudah habis gitu. Jadi bagaimana dibuat format untuk Baitul Mal tingkat desa? Pertama, Baitul Mal tingkat desa, iya. Ya, pertama kan salah satunya adalah tebusan faktor hukuman dari orang berzina.
Kalau khalifah mungkin di kisos kan. Kalau tempat kita tuh ada kompensasi cuci desa itu dengan 3 kambing. Yang keduanya tebusan namanya terjadi pembunuhan gitu. Yang ketiganya jika suatu keluarga tidak punya ahli waris. Diserahkan ke Baitul Mal ya. Itu saat ini itu aja sementara. Ya, siap. Ustadz, masih stay? Ya masih, cuman ini maaf ini videonya ada gangguan nih, saya nggak bisa munculin video dari tadi, makanya agak. Ya, siap, apa-apa Ustadz. Untuk pertanyaannya tadi setidaknya ada 3 Ustadz. Yang pertama adalah tentang Baitul Mal nih Ustadz. Mungkin tadi Ustadz sudah mendengar, boleh langsung dijawab juga Ustadz. Ya, yang pertama terkait dengan kalau menunggu Baitul Mal dalam konteks yang sebenarnya itu kan itu lama, betul. Wallahu alam, kita juga nggak tahu kapan terwujudnya kembali. Yang jelas itu adalah pasti sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya adalah bolehkah kita kemudian membentuk Baitul Mal dalam konteks level yang katakan tadi kan level SD, desa, kecamatan atau kemudian kelurahan ya. Nah, kalau Baitul Mal dalam pengertian bahasa itu kan artinya tempat menyimpan harta komunitas tertentu, ya sah-sah saja, silakan aja terkait dengan BMT misalnya ya. Jadi situ kenapa kemudian sekarang muncul ada istilah Baitul Mal wa Tamwil ya. Baitul Malnya seolah-olah ingin membuktikan seperti pada masa Rasulullah yang itu tidak ada kaitannya dengan bisnis, tamwilnya itu kan bisnisnya gitu kan. Nah, tapi ketika berbicara tentang Baitul Mal yang itu adalah memang kewajiban dan tugas negara, itu nggak bisa ketika kemudian itu diambil alih oleh kelompok gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat ya kan, dalam pandangan syara, hukum syara, ya nas, ayat Al-Quran, hadis, ya kan, atau yang disebut dengan hitobus syar'i, itu ada 3 objeknya itu. Ya. Yang pertama adalah hitobus syar'i yang itu ditujukan kepada individu. Ya. Jadi yang menjadi objek pelaksananya itu adalah individu. Ya. Maka individu itu kan, itu jelas kalau hukum cara terkait dengan seruannya adalah individu, tidak harus menunggu negara gitu kan. Salat misalnya itu tidak harus kemudian menunggu negara, gitu kan. Yang menerapkan hukum Islam maksudnya. Atau misalnya zakat ya, kaitannya dengan pembahasan kita tadi ada zakat. Itu tidak perlu nanti saya mau bayar zakat kalau sudah ada negaranya, ada Baitul Malnya dalam konteks khilafah, enggak harus tuh, karena itu kaitannya dengan individu. Nah, ada hukum syara yang itu kaitannya dengan zamaah gitu kan, yang kita sebut dengan fardu kifayah gitu kan. Itu juga sama, bisa dilakukan ya oleh umat Islam hari ini ya tanpa harus kemudian menunggu eksistensi negara gitu kan. Jadi kalau kita lihat ya misalnya tadi ya, ingin kita membantu itu kan, membantu orang miskin agar dia tidak kelaparan, membantu anak yatim agar dia bisa kemudian bisa sekolah misalnya gitu kan. Nah, tentu ini tidak harus menunggu gitu kan. Islam tegak secara kafah dalam bentuk bingkai negara tadi. Hari ini yang bisa kita lakukan ya lakukan. Cuman tadi tentu ketika kemudian pembicaraannya, ketika mencari sumber-sumber pendanaannya tentu tidak bisa kita menggunakan sumber-sumber dana yang bertentangan dengan hukum syara. Nah, yang ketiga adalah hukum syara yang pelakunya yang diserukannya untuk mengambil, untuk melaksanakan itu negara. Nah, ketika kemudian pelakunya adalah negara atau yang kita sebut dengan khalifah tadi, karena dalam Islam itu negara identik dengan khalifah atau khilafah, maka sekarang nggak bisa itu kan kita lakukan. Kenapa? Karena bukan kewenangan dan kewajiban kita. Ya.
Bahkan bukan saja tidak boleh, bahkan berdosa. Misalnya itu kan, ketika ada orang yang berzina tadi, itu kan. Orang yang berzina kemudian kan wajib dirajam. Kemudian atas dasar apa dia kemudian udahlah ketahuan zina, dia kemudian nggak usah dirajam. Misalnya dia diminta untuk membayar denda, itu nggak ada gitu kan. Ya. Jadi dasarnya apa gitu kan? Dan kepada siapa dia membayar denda itu? Atau misalnya di dalam ayat Al-Quran terkait dengan zakat misalnya, itu kan perintahnya itu adalah paksa ya, pungut, ambil. Khud min amwalihim sodakoh, ambillah dari harta mereka itu sodakoh itu kan. Nah, karena ini adalah pada negara-negara yang punya kemudian kewenangan. Nah, karena orang yang kemudian tidak membayar zakat, kita nggak bisa memaksa. Kenapa? Karena itu bukan tugas jamaah, bukan tugas individu, tapi itu tugas negara. Jadi itu ya Pak Ustadz Yusuf, gitu kan. Jadi kita harus memilah. Yes. Terkeluar kayaknya mati. Sepertinya mati ya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Mohon maaf, nih baterainya habis tadi. Ya, Ustaz. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi siapa? Tadbirnya apa? Intinya saya lupa. Intinya apakah boleh untuk yang tadi itu, yang sumber-sumbernya itu untuk dijadikan sebagai sumber Baitul Mal? Yang zina tadi diganti ya, gitu. Pertama gini tadi kan, orang yang berzina, orang yang kemudian misalnya melakukan maksiat, kafarat misalnya. Kalau secara nas memang itu dibolehkan ya untuk dibayarkan kepada jamaah yang sebenarnya tidak harus menunggu negara, itu nggak masalah. Misalnya zakat tadi, atau misalnya fidyah misalnya. Itu silakan ya, Baitul Mal sebagai lembaga, sebenarnya bukan Baitul Mal mungkin ya, lembaga ambil zakat atau lembaga ambil zakat infak dan sedekah, itu yang kemudian pas gitu kan. Karena kalau makna Baitul Mal itu sebenarnya dalam Islam itu khas gitu kan. Nah jadi ya itu sesuai dengan ketentuan syarat tadi gitu kan. Tapi nggak bisa juga itu nggak punya otoritas untuk memaksa itu kan. Misalnya orang yang berzina, pokoknya orang yang berzina harus ya itu membayar
denda misalnya 100 juta, itu nggak bisa itu kan. Atau 10 juta misalnya, atau 1 juta misalnya, agar tidak diarak kampung misalnya. Diarak di kampung kan juga ada ya, di kampung itu orangnya berzina, ketahuan, kemudian diarak ya. Itu misalnya agar tidak diarak di kampung, maka kemudian di denda itu nggak bisa itu kan. Aturan itu. Kenapa? Karena itu berarti kita membuat aturan sendiri gitu kan. Sementara nas itu tidak menunjukkan membolehkan seperti itu gitu kan. Bahwa kalau dia kesadaran sendiri ya itu lain masalah itu kan. Ya, wallahu alam, karena di dalam Islam ya sebenarnya itu nggak akan menghapuskan dosa dia. Beda kalau hukum itu kemudian dijalankan oleh negara ya yang menerapkan hukum Islam secara kafah tadi. Itu bisa berfungsi sebagai penebus ya. Sehingga hukum dia di akhirat itu kemudian akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi Mirya? Untuk yang ketiga itu sama Ustaz. Yang itu ya, tentang sumbernya itu Ustaz. Baik itu, Ustaz Mirya. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Yusuf. Jadi intinya adalah bahwa sumber-sumber dana dari Baitul Mal itu sudah harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak bisa sesuai dengan akal kita sendiri, apalagi sampai tadi itu ada konversi-konversi ya yang bisa ada tambahan nggak? Boleh Pak. Boleh Pak. Kalem aja, mangga. Oh. Itu, nah fungsi zakat itu dalam untuk pribadi itu kan adalah kotoran harta Pak. Membersihkan ya. Ya, itu karena kotoran orang-orang yang punya harta gitu kan untuk disirat. Memang. Nah, kondisinya jika saya berzina, kemudian jika saya nabrak orang atau tabrak lari gitu kan, mungkin saya korupsi. Dengan kesadaran diri saya mau mencuci harta saya dengan kotoran tadi. Otomatis kalau untuk sistem yang berzina, sistem rajam kan di Indonesia, Pak. Bukan berarti membenarkan bahwa dengan sistem di Indonesia kita tidak harus dirajam gitu. Kan korelasinya bagaimana ada niatan kita tuh untuk membersihkan salah satu harta atau perbuatan kita. Terima kasih, itu aja, Pak. Iya, kalau secara individu niat itu ya silahkan aja. Walaupun kalau secara fikih kalau kita bahas secara mendalam Pak, itu wallahu alam kita nggak tahu itu rahasia Allah gitu kan. Cuman kalau kita bicara terkait dengan hukum syara yang tadi Bapak sebutkan tadi atau yang sebutkan hukum di dalam Islam itu fungsinya kan dua kan, jawajir dan jawabir ya, pencegah dan penebus itu kan. Pencegah dan penebus itu konteksnya itu ya sesuai yang ditetapkan oleh syara itu kan. Sementara tadi ya, ketika seseorang dia berzina merasa ingin kemudian menutupi perbuatan dosanya itu dengan misalnya infak, sodako dan sebagainya, ya sah-sah saja. Cuman secara i'tiqad, secara keyakinan, secara syariat dia belum nggak bisa membebaskan itu kan dari dosa terkait dengan zinanya itu kan. Sementara dia mungkin mendapat nanti pahala ya dari infaknya, dari kemudian tujuan dia sebagai penebusnya, ya wallahu alam. Itu kan nanti bicaranya matematis itu kan, apakah cukup itu kan. Misalnya dengan katakanlah 100 juta dari berzina itu misalnya dosa berzina bisa ditutupi misalnya dengan infak 100 juta. Kan enggak kita enggak punya gambaran itu kan. Tidak ada kabar itu. Kecuali misalnya yang ada itu diat, ya tebusan diat itu misalnya itu 1000 dinar, kalau nggak salah 1000 dinar ya, iya betul 1000 dinar misalnya, itu bisa itu kan sebagai penebus dari diampuninya dia karena dia membunuh ya secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, dengan membayar diat karena dia tidak dihukum qisas ya, maka nas sudah menyatakan itu boleh, itu ada itu kan. Sementara kalau misalnya yang terkait dengan berzina itu enggak ada itu kan. Nas yang terkait dengan itu.
Karena hukuman berzina itu ya dirajam atau kemudian dijilid ya 100 kali. Tapi kalau dia mau berinfak ya sah-sah saja, silakan saja ya. Cuman apakah itu bisa setimpal dengan dosa besar yang dilakukan? Wallahu alam. Nas tidak ada yang kemudian menyampaikan tentang masalah itu. Itu barangkali ya, Pak Yusuf atau Ustaz Yusuf. Cukup Pak, terima kasih ya. Yuk, sama-sama. Masya Allah. Baik, Pak Yusuf sudah terjawab sepertinya dan mudah-mudahan sudah lega hatinya mendapatkan jawaban dari Ustadz Arim tadi. Sebentar Pak Abu Fawaz, ini ada pertanyaan dulu dari penanya yang sebelumnya sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bentuk pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, tadi dibahas sekilas terkait bedanya rancangan keuangan di sistem khilafah dan sistem sekarang, yaitu tidak adanya rencana keuangan tahunan negara atau RAPBN, karena itu sudah diatur oleh hukum syara. Lalu, kalau nanti di sistem khilafah, apakah boleh meminta pendapat Majelis Syuro ketika menentukan besaran dana untuk pendidikan dan kesehatan warga negara? Jazakallah khair Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi kalau kita lihat itu kan nanti ada dua ya. Kalau kita yang perhatikan, kalau itu terkait dengan pertanyaannya itu apakah boleh meminta pendapat Majelis Syuro ketika menentukan besarnya dana untuk pendidikan dan kesehatan warga negara. Jadi ada yang nanti disebut dengan kewenangan khalifah ya. Jadi untuk kemaslahatan umat, khalifah diberikan kewenangan berdasarkan istimbat dan pendapatnya untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan riayah tadi. Misalnya kalau bicara terkait dengan ini dana pendidikan. Nah, dalam Islam itu kan sebenarnya pendidikan dan kesehatan itu kan wajib tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara. Maka menurut saya, fasilitas dasar itu tidak boleh ada pungutan. Artinya fasilitas dasar itu yang memang semua maksudnya itu memerlukan perawatan. Misalnya gini, kasarnya gini gitu kan. Misalnya orang sakit harus dirawat di rumah sakit ya. Kemudian ada ruang inapnya gitu kan. Ruang inapnya tentu akan dibuat standar misalnya. Nah, kemudian ada juga nanti ada kalau bahasa sekarang ini ya, yang lebih baik misalnya. Nah, kalau ingin kemudian yang lebih baik misalnya itu harus ada tambahan biaya misalnya. Itu dalam konteks seperti ini sah-sah saja gitu kan. Nah untuk menentukan besarnya apakah boleh meminta pendapat Majelis Syuro? Boleh aja. Karena syuro musyawarah itu tidak dilarang di dalam Islam. Cuman yang punya solahiyah itulah yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jadi yang memutuskan itu yang punya solahiyah. Karena ini terkait dengan kewenangan khalifah, ya maka yang akan memutuskan khalifah. Khalifah boleh minta kemudian pendapat kepada Majelis Syuro atau kepada Majelis Umat. Sama juga misalnya yang ini kan sama kan, jaminan kebutuhan pokok misalnya di dalam Islam itu negara menjamin sandang, pangan, papan, rumah misalnya. Nah rumah itu kemudian dijamin gitu kan. Tapi kan kalau orang kemudian punya kelebihan, ya dia misalnya lantainya dari terbuat dari marmer, silahkan saja. Itu artinya diperbolehkan. Tapi negara basic need itu kemudian akan dijamin oleh negara. Ya. Nah termasuk tadi juga rancangan untuk pendidikan dan kesehatan, gitu kan. Kalau misalnya ada hal yang kemudian diperlukan kontribusi dari luar negara, khalifah lah yang berhak menentukan. Nah, untuk kemudian menentukan itu boleh dia bermusyawarah, minta pendapat dengan Majelis Syuro, tapi tetap yang punya solahiyah yang bisa kemudian menetapkan
pendapatnya yang mengikat itu adalah pendapat dari tadi ya, khalifah sendiri itu kan nanti. Itu ya barangkali. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat, kita ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kemudian nanti kita lanjut ke Pak Abu Fawaz, kemudian Novida Sari. Ini dari pertanyaan yang di kolom chat. Ada, Ustaz izin bertanya, mohon penjelasan bagaimana cara rakyat mengetahui akuntabilitas atau pertanggungjawaban dana Baitul Mal dalam sistem Islam. Sementara khalifah tidak wajib membuat rancangan APBN di setiap tahun dan khalifah tidak perlu meminta persetujuan majelis umat. Mangga Ustaz. Ya, ini kan sebenarnya teknis ya. Kalau kita lihat, jadi bagaimana caranya rakyat mengetahui akuntabilitas pertanggungjawaban dana Baitul Mal dalam sistem Islam, sementara khalifah tidak wajib membuat rancangan APBN. Yang disebut dengan tidak wajib membuat rancangan APBN itu adalah membuat anggaran rutin, kan? Bahwa khalifah harus kemudian menyampaikan laporan, misalnya itu kan, ini pendapatan dari sektor zakat berapa, pendapatan dari sektor misalnya kepemilikan umum berapa, itu harus ada itu kan catatan itu. Jadi yang disebut dengan tidak wajib membuat rancangan APBN itu adalah membuat anggaran rutin gitu kan. Misalnya tahun ini akan membangun apa saja itu kan, dari situ kemudian dipungutlah misalnya pungutan digenjot, misalnya zakatnya digenjot, kemudian ininya itu nggak bisa itu kan. Jadi maksudnya itu tidak wajib membuat rancangan terkait dengan kegiatan yang itu kemudian tidak ada unsur kewajiban. Tapi kalau terkait dengan tadi dalam konteks pertanggungjawaban dana Baitul Malnya, ya kalau pada aspek-aspek penerimaannya itu harus ada pertanggungjawaban, gitu kan. Makanya semua penerimaan harus dicatat, gitu kan. Semua pengeluaran juga harus dicatat, gitu kan. Ya. Cuman sama seperti ginilah, gitu kan. Seperti kita di keluarga, ya, di keluarga. Saya kan nggak pernah membuat anggaran setiap tahun, misalnya istri saya, gitu kan, nggak pernah mengajukan ini rencana penerimaan pendapatan selama 1 tahun, itu nggak pernah. Saya juga nggak pernah nyampaikan. Tapi ketika kita punya uang, gitu kan, dan ada penerimaan, ada kemudian pengeluaran, yaitu nanti harus ada pertanggungjawaban, gitu kan. Jadi itu maksudnya ya. Jadi tidak, misalnya gini, khalifah tidak harus misalnya tahun ini akan membangun jembatan 3, tahun depan misalnya 5, itu enggak, itu yang dimaksud itu kan. Yang dimaksud dengan bahwa khalifah tidak wajib membuat rancangan APBN terkait dengan rencana belanjanya itu kan. Bahwa penerimaannya diperkirakan dari mana aja, yaitu bisa dibuat gitu kan, atau harus kemudian dilaporkan ketika ada realisasinya gitu kan, dan pertanggungjawaban kemana saja. Jadi mengawasinya ya dari situ gitu kan, dari penerimaan dan pengeluaran. Misalnya gini ya, khalifah itu juga bisa oleh majelis umat, mahkamah mazalim misalnya. Kalau kemudian ada indikasi pelanggaran, ada indikasi korupsi, itu kan, misalnya salah satunya itu adalah lonjakan lonjakan yang istilahnya itu kekayaannya yang luar biasa, itu kan, baru bisa kemudian diperkarakan, ya kan. Nah, Umar bin Khattab itu ini yang pengawasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap para khalifahnya, para pembantunya itu adalah dengan pembuktian terbalik gitu kan. Jadi kalau ada indikasi bahwa ini
baru jadi gubernur tiba-tiba kemudian hartanya melonjak gitu. Nah itu langsung bisa ditanya oleh Umar bin Khattab dengan pembuktian terbalik tadi. Itu salah satu bentuk pengawasan ya yang dilakukan. Nah nanti bisa juga itu kan ini praktekan, misalnya khalifah itu kan Mahkamah Dolim melihat kok khalifah ini tiba-tiba baru 1 tahun menjabat. Berarti apakah ada indikasi itu kan dia menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi kelompok. Itu bisa kemudian diminta. Itu ya yang pertama itu kan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Novidasari dulu. Bapak atau Ibu ini, mohon maaf. Nanti setelah itu baru kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Berdua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena berdua nih Ustaz. Jadi pakai. Nah, jadi gini Ustaz, kalau tadi samar-samar kita dengar penjelasan dari Ustaz Arim Nasim bahwasanya tentang Baitul Mal itu, Daulah Khilafah itu kebijakannya sentralisasi ya. Bahwasanya masalah harta itu kebijakannya itu sentralisasi, tetapi pengelolaan desentralisasi gitu kan. Iya. Di zaman awal-awal daulah berdiri mungkin ini terlaksana dengan baik ya, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman para sahabat. Tetapi seiringnya waktu, kemudian daulah itu sudah menjadi semakin luas gitu kan. Ternyata sistem yang seperti ini tidak dijalankan dengan baik gitu kan. Sehingga apa yang terjadi, khalifah itu hanya menjadi simbol daulah gitu. Sementara kebijakan dan pengelolaan harta itu terjadi di desentralisasi. Apakah ini kemudian yang menjadi salah satu sebab ya runtuhnya daulah atau bagaimana? Atau bagaimana penjelasan tentang hal ini nih Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tafadhol langsung Ustaz. Ya. Kalau saya lihat ada 2 faktornya Ustaz ya, Bapak ya. Yang pertama memang terkait dengan cover area ya. Cover area yang begitu luas, sementara di sisi lain jaringan komunikasi terbatas, maka wajar itu akan tidak bisa kemudian sempurna bisa dilaksanakan secara baik konsep sentralisasi tadi. Misalnya gini itu kan, Indonesia dulu kan menjadi bagian dari wilayah khilafah itu kan di ini. Tapi kan tadi kan komunikasi yang jauh dan sebagainya nggak mungkin ya kan. Semua kebijakan yang terkait dengan itu didasarkan atau menunggu kepada kebijakan khalifah. Maka disitulah mungkin ya tadi ijtihad atau kemudian juga pendapat yang dilakukan oleh para wali atau gubernur yang ada pada saat itu gitu kan. Jadi kalau saya lihat itu kendalanya tadi di cover area. Karena ketika daulah khilafah pada saat itu sudah semakin meluas, sementara alat komunikasi yang masih terbatas, kan nggak mungkin ya kan untuk mengcover atau untuk kemudian melakukan sentralisasi sepenuhnya bisa terlaksana itu kan. Nah, tapi secara hukum syara itu kan jelas itu kan. Makanya nanti acuan dari masing-masing daerah itu ya tadi hukum syara yang diistimbat oleh qadhi, oleh hakim yang kemudian ada di wilayah itu gitu kan. Itu yang pertama ya penyebabnya itu kan. Yang kedua, saya lihat memang tadi ada tadi penurunan keterikatan terhadap hukum syara itu kan. Karena mungkin di daerah-daerah terdekat itu ada itu kan, artinya komunikasi mudah ya kan. Kemudian diwujudkan ya kan karena dekat ya. Tapi bisa aja tidak optimal. Kenapa? Karena tadi masalah keterikatan terhadap hukum syara. Makanya kalau kita lihat, saya ingat yang pertama tadi ya terkait dengan komunikasi dan cover area itu kan. Abdullah Sultan Khalifah di akhir-akhir Utsman itu, Khalifah Abdul Hamid itu pernah membuat kereta api ya, rel dari Turki ke Hijaz. Itu kan. Itu tujuannya salah satunya itu untuk mempermudah komunikasi. Nah, walaupun tujuan awalnya adalah untuk memperlancar jamaah untuk melaksanakan ibadah haji, tapi di sisi lain juga itu untuk mempercepat jalur komunikasi dan pengawasan ya cover area yang dilakukan oleh khalifah. Tapi kan ini dibaca oleh Inggris, oleh musuh-musuh Islam. Akhirnya kemudian proyek itu kemudian
tidak berjalan dengan mulus gitu kan. Itu ya barangkali ya Pak ya. Jadi saya melihat dua itu ya. Pertama memang ada kemunduran dalam pemahaman terhadap hukum cara dan pelaksananya. Dan yang kedua tidak dipungkiri juga ketika daulah khilafah pada saat itu semakin luas, sementara komunikasi, alat komunikasi dan informasi itu kemudian tidak bisa mengcover, ya pada akhirnya ya sentralisasi tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Nah kalau hari ini saya kira insya Allah itu kan dengan komunikasi dan juga alatnya begitu canggih, saya kira bisa mengatasi itu semua. Gitu kan. Ya walaupun tadi tetap aja ya, kalau ada potensi dari manusianya, ya itu memang apa istilahnya ya ada aja penyimpangan gitu. Kenapa? Karena ya khilafah itu kan pelaksananya manusia, bukan malaikat gitu kan. Itu ya barangkali ya, Pak Hasna Abu atau Pak Ibu Hasna Jahan ya. Ya, baik. Alhamdulillah untuk pertanyaan dari Pak atau Bu Nufidasari tadi sudah terjawab. Kebetulan Abu Fawas tadi mengatakan pertanyaannya sama seperti Ibu Atikah. Dan kemudian juga ada tadi penanya yang bertanya tentang RAPBN sudah terjawab juga. Nah ini Ustaz ada pertanyaan terakhir nih. Ya harusnya sudah kita tutup dari tadi, tapi kebetulan ada pertanyaan terakhir. Beliau ingin konfirmasi untuk pertanyaan beliau. Yang pertama adalah, jadi Ustaz, status 1 zina, kisos, dan korupsi seperti pembicaraan di awal hanya sebatas fikih atau barang bacaan, tidak untuk diterapkan. Nah ini saat ini dulu. Ya, intinya gini Pak, ya untuk terkait dengan zina, kisos ya kita memang sekarang nggak bisa menerapkan gitu kan. Karena memang dosa kalau kita menerapkan, karena bukan kewenangan kita gitu kan. Itu adalah kewenangan khalifah, amir, imam yang itu memang diangkat oleh atau dibaiat oleh kaum muslimin. Walaupun di kalangan para ulama agak berbeda ya. Misalnya seperti yang sekarang terjadi di Aceh kan ada kan hukum jilid bagi yang pacaran. Nah, itu ada pro dan kontra itu kan. Apakah boleh atau tidak ya. Karena di situ kan atas inisiasi dari otonomi daerah itu kan. Atau dulu misalnya ketika ada kasus di Poso itu kan, Jafar Umar Thalib kemudian menghukum ya anggotanya yang melakukan kemaksiatan. Itu kan terjadi polemik sah atau tidak itu kan. Nah, tapi kalau saya melihat ya, kalau kita kembali kepada hukum syarat tadi ya, pelakunya karena gini, di masa Rasulullah ini pernah terjadi ya. Ini sebenarnya bukan terkait dengan zina dan kisosnya, cuman saya melihatnya dari sisi kewajiban negaranya gitu kan. Ada kewajiban negara dan ada kewajiban jamaah atau individu gitu kan. Jadi di masa Rasulullah itu ada orang yang meninggal punya utang, itu di Mekah ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Sholatkan sahabat sekalian, aku tidak mau menyolatkan orang yang punya utang." Nah, tapi tiba-tiba ada sahabat yang lain, "Ya Rasul, utang si fulan saya yang bayar." Nah, baru Rasul kemudian mau menyolatkan. Nah, kejadian yang sama di Madinah. Ada yang meninggal punya utang. Rasul mengatakan, "Man mata taraka malan falyarisu wa man mata taraka dainan aw doyan falyatini fa ana maulahu." Ya. Kata Rasul, barang siapa yang wafat punya harta untuk ahli warisnya, diwariskan maksudnya. Tapi kalau dia punya utang atau meninggalkan anak-anak yang lemah, maka datanglah kepadaku, kata Rasulullah, fa'ana maulahu. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan Rasul ketika di Madinah dengan di Mekah? Di Mekah tidak mau membayarkan utang mayat, di Madinah justru Rasul kemudian mau membayarkan dan bertanggung jawab. Dan dari istilah hukum inilah dibedakan ada kewajiban negara, ada kewajiban jamaah, kan? Jadi kenapa Rasul kemudian di Madinah mau, dan itu tanggung jawab memang tugas negara. Karena Rasul di Madinah posisinya bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, tapi berposisi juga sebagai kepala negara. Nah dari situlah kemudian diistimbat bahwa ada hukum yang bisa dilaksanakan oleh individu
bisa dilaksanakan oleh jamaah, ada hukum yang hanya bisa dilaksanakan oleh negara, haram dilakukan oleh individu dan jamaah. Contohnya apa? Tadi itu kan merajam, kemudian mengkisos, itu nggak bisa dilakukan oleh individu atau jamaah. Itu harus dilakukan oleh negara. Itu ya. Tapi bukan berarti kita sebatas wacana, sebatas barang bacaan. Tapi kajian yang harus kita upayakan untuk realisasikan, gitu kan. Jadi gitu maknanya ya Pak Ustadz Yusuf Subardi ya. Jadi bukan berarti ketika sekarang hukum itu tidak diterapkan atau belum diterapkan, berarti hanya sekedar barang bacaan, bukan. Tapi justru harus ada itikad keyakinan kita itu untuk diterapkan. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Berarti kita harus mendorong agar ini menjadi hukum negara. Itu implikasinya ya. Ya, itu yang pertanyaan itu ya, Ustaz Mirja ya. Ya, benar Ustaz. Untuk Pak Yusuf, mudah-mudahan sudah terkonfirmasi pertanyaannya. Dan yang kedua ini tidak terdetek ini maknanya apa. Mungkin Ustaz juga bisa cek di kolom komentar. Untuk saya nggak tahu maksud arah pertanyaannya, cuman saya pernah membuat simulasi ya di APBN Syariah. Jadi saya pernah membuat simulasi dengan APBN Syariah. Kalau Indonesia itu tahun 95 dengan data tahun 2005 ya, dengan teman saya waktu itu, kalau Indonesia menggunakan APBN dengan perhitungan syariah ya, maka Indonesia surplus ya, tidak menggunakan pajak dan tanpa utang kita surplus. Kalau menggunakan APBN polanya pola syariah. Itu ya. Bahwa saya memang sering juga Pak Yusuf ketika ngisi kajian-kajian APBN syariah ini, ada yang bertanya, wah bisa nggak saya bilang direalisasikan dalam konteks kekinian tanpa harus menunggu negara Islam yang menerapkan Islam secara kafah. Saya bilang kalau bisa aja, cuman ada nggak yang mau melakukan itu kan? Misalnya itu kan dalam sistem Islam itu kan sumber utama pendapatan APBN itu adalah dari harta milik umum yang dikelola oleh negara, karena wajib tambang, freeport, nikel, batu bara ya, itu wajib dikelola oleh negara menurut Islam, dan itu tidak boleh kemudian diserahkan pengelolanya pada swasta itu kan. Nah itu harus milik sumber negara. Masalahnya mau nggak? Saya kira sulit itu kan. Kenapa? Karena akan ya tadi, karena ini adalah hukum syara, ya orang-orang yang para kapitalis, non muslim, bahkan juga yang muslim, kemungkinan mereka akan menolak. Jadi masalahnya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak itu kan. Itu yang sulit. Nah, sementara kalau itu adalah dalam sistem Islam, itu mau tidak mau, karena tugas negara tadi di awal saya sebutkan terkait dengan Baitul Mal memang untuk mensejahterakan rakyat ya. Salah satu sumbernya itu adalah tadi dari pengelolaan harta milik umum. Itu saya kira. Terus yang ke semua orang ini dari beberapa pertanyaan ada, artinya harus dibedakan mana pembahasan hukum syara dan pada fakta prakteknya. Intinya ketika prakteknya ternyata tidak sesuai, bukan berarti hukum syara yang salah ya. Karena memang syariat itu adalah berhubungan dengan dosa dan pahala. Jadi tidak bisa diubah ya. Kira-kira begitulah ya. Itu barangkali ya Ustaz Mirza. Baik Ustaz, baik. Alhamdulillah sudah terjawab semua untuk pertanyaan demi pertanyaan. Nanti kalau ada lagi pertanyaan yang belum terjawab atau yang belum terkonfirmasi dan belum merasa puas, boleh dikirimkan ke admin CR Malam, ke saya atau ke Ustaz Azhar. Boleh juga dikirimkan ke grup jika grup sedang dibuka. Ya, Bapak Ibu. Baik, pertemuan malam hari ini, ya sama-sama Pak Yusuf Subari. Baik, pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum kita cukupkan, ada waktu sekitar 2 menit untuk Ustadz Arim memberikan closing statement. Enggak, Ustadz? Baik, saya kira pertama tentu saya ucapkan terima kasih pada jamaah semua yang tetap semangat ya untuk mengikuti kajian ini, dan terima kasih responnya dari Pak Yusuf, kemudian juga
yang lainnya, ini membuat juga saya semakin terdorong lagi untuk mengkaji lebih lanjut ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lagi pada kesempatan berikutnya ya. Dan satu hal mungkin yang harus kemudian kita yakini dan kita jadikan pemahaman bahwa kita sedang mengkaji, gitu kan, sedang mengkaji yang kita harapkan ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman tadi itu kan ada hukum syara yang terkait dengan individu jamaah, sementara kalau terkait dengan negara ya maka kewajiban kita ya berarti mendorong agar negara itu kemudian menerapkan atau mengadopsi hukum Islam. Itu barangkali ya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang keliru. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kita malam hari ini sudah terlaksana dengan lancar. Syukran kasir kepada Ustadz. Masih ada di dalam Ustadz? Syukron kepada Ustadz Arim yang telah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, silahkan nanti dikirim kembali. Itu saja dari kami. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya. Salam semuanya. Hai Ustaz. Baik, Bapak Ibu, mangga silahkan untuk beraktivitas kembali. Kita tutup room Zoom pada malam hari ini.